Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di hari ini mari kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang singkat di hari ini dengan sebuah tema, meski tak didengar. Mari kita akan lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai yang keempat. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidaklah mudah. Bagaimana pada waktu itu ada orang-orang yang lebih memilih untuk memalingkan telinganya dari kebenaran, dan mereka lebih memilih untuk memuaskan telinga mereka dengan berbagai macam dongeng. Dan mereka lebih suka mengumpulkan guru-guru yang dapat memuaskan telinga dan keinginan mereka. Saudara, inilah tantangan zaman yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Namun sungguh luar biasa, ketika Rasul Paulus menghadapi tantangan yang demikian, ia memberikan teladan yang luar biasa. Ia tetap memberikan spirit kepada anak didiknya Timotius. Bahkan ia tetap memberikan contoh yang baik untuk dia tetap semangat dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan firman. Baik atau tidak baik waktunya, ia berkata, beritakanlah firman. Artinya, firman harus tetap diberitakan. Berita firman harus tetap disaksikan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Mari hari-hari ini belajarlah seperti Rasul Paulus. Meskipun ia tidak didengar, ada orang-orang yang lebih memilih untuk memalingkan telinganya dari kebenaran. Rasul Paulus tetap bertekun, dia tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan, dan dia tetap semangat untuk memberitakan firman. Saudara, betapa hari-hari ini bukan perkara yang mudah. Dunia yang kita sedang jalani, kita sedang memasuki era globalisasi. Dunia media sosial begitu sangat cepat menyampaikan berbagai macam informasi. Orang bisa mendengar berita apa saja dari berbagai aplikasi dan media yang ada. Namun tantangannya adalah di era yang sangat cepat ini, di era online, di era globalisasi ini, tidak setiap orang dapat benar-benar mengetahui apakah orang-orang yang ada di sekitar kita ini sungguh-sungguh mendengarkan firman. Salah satu contoh, saudara, kalau dahulu kita beribadah dengan sebuah kondisi di mana kita beribadah secara onsite. Tetapi hari-hari ini beberapa gereja, bahkan banyak gereja di berbagai kota, di berbagai daerah, ada dua ibadah. Ada yang online, ada yang onsite. Ada yang juga online dan juga ibadahnya onsite. Saudara, namun apakah kita bisa mengerti mereka mendengarkan firman atau tidak ketika mereka mengikuti ibadah online? Saudara, saya mau katakan hari ini, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak pernah tahu mereka mendengarkan firman atau tidak. Tetapi yang saya ingin sampaikan hari ini, belajarlah seperti Rasul Paulus. Meskipun tidak didengar, meskipun mereka acuh, meskipun mereka tidak peduli dan tidak memberikan respon, mari hari ini tetaplah menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Karena kita melayani Raja di atas segala raja. Mari jangan pernah berhenti bersaksi. Mari jangan pernah berhenti untuk menyampaikan firman.
Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Tetaplah setia seperti Rasul Paulus hingga sampai ajal menjemput dirinya. Saudara, mari hari-hari ini tetaplah setia dengan Tuhan. Meskipun engkau melayani Tuhan tidak didengar oleh siapapun, mari tetaplah semangat, bertekunlah meskipun tidak didengar. Karena upah yang akan kita terima bukan datang dari manusia, upah itu datang dari Tuhan. Mari jaga hati kita, tetap setia, tetap bertekun, dan percayalah Tuhan itu selalu menghargai setiap jerih payah kita di dalam melayani Tuhan. Tetap semangat, kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, Shalom.